Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Mr. Asep. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan menonton video ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi Introduction to Novel. Nah, the first questions may rise in our minds is, what is novel? Jadi pertanyaan pertama yang mungkin muncul, apa itu novel? Nah, novel itu adalah berasal dari kata novella, Latin, yang mengacu pada karya fiksi, prosa, yang ditulis dalam gaya naratif, yang menjelaskan tentang gambaran realistik tentang karakter atau kejadian. Itu novel. Berikutnya, sejarah novel atau history of novel. Awalnya novel berupa oral telling of myths, history, and stories. Jadi, oral telling itu semacam budaya lisan ya. Jadi ini turun-temurun, dulu sastra sebelum tertulis itu melalui tradisi lisan. Bercerita tentang mitos, sejarah, dan juga kisah. Kemudian menjadi tertulis dalam bentuk epik gitu kan. Atau cerita-cerita kepahlawanan semacam itu. Selanjutnya ada prosa tertulis, prosa fiksi tertulis yang berkaitan dengan petualangan yang dikenal dengan romance. Nah, maka kata Prancis untuk novel adalah roman. Selanjutnya fiksi, prosa fiksi tertulis tersebut yang berkaitan dengan gambaran kehidupan yang aktual dan juga seperti apa yang hari ini kita dapati gitu kan, novel, buku yang tebal gitu kan, dengan tentang sebuah cerita dengan multiple event, konflik atau events, kejadian gitu kan banyak. Nah, itulah novel. Jadi kalau eventnya single event, nah itu kita katakan short story. Tapi kalau multiple event atau banyak kejadiannya, banyak konfliknya, itu adalah novel. Selanjutnya, tipe dari novel ada autobiographical novel, ada epistolary novel, ada social realism novel, ada historical novel, ada novel of manners, ada mystery novel. Itu tipe-tipe dari novel. Nah, jika kita bandingkan novel dengan short story atau dengan cerpen, maka kita bisa lihat gambarannya atau perbandingannya seperti berikut ini. Nah, novel biasanya terdiri dari 50.000 kata atau lebih. Sedangkan short story, dia cuma 5.000 kata atau kurang. Novel memiliki banyak karakter, cerita yang complicated atau kompleks, dan juga pemahaman tentang hidup dan individu yang begitu mendalam. Berbeda dengan short story, dia karakternya hanya beberapa, 1, 2, atau 3, dan sebagainya. Terus hanya fokus pada satu kejadian dan ya memahami satu kejadian atau karakter atau individu dengan baik. Jadi beda fokusnya ya antara short story dengan novel. Kalau story sangat-sangat sederhana dan terbatas. Berikutnya ada elemen novel. Elemen novel itu ada plot, ada characters, ada setting, ada theme, ada style, ada point of view.
Nah, apa itu theme? Theme itu tema atau topik ya. Nah, jadi the central core of idea gitu. Jadi a theme is a main idea, moral or message portrayed throughout a novel. Jadi main idea yang digambarkan di keseluruhan novel. Kemudian, themes often explore timeless and universal ideas. Tema sering mengeksplorasi ide-ide yang tidak terikat waktu dan juga bersifat universal. There will be many themes in a novel. Nah, di novel mungkin terdiri dari banyak-banyak tema. Gitu. Berikutnya ada characters atau karakter. Jadi characters itu ada yang static, flat, atau tidak berubah. Itu characters that do not change throughout the novel. Jadi dia nggak berubah. Kalau udah baik-baik, gitu. Kalau udah jahat-jahat. Itu namanya flat or static. Lalu ada usually minor characters. Itu yang masih static dan flat. Berikutnya ada dynamic or round characters. Ini karakter yang mengalami beberapa perubahan di dalam cerita itu kan. Biasanya adalah karakter utama. Jadi kalau yang static atau flat itu bukan minor characters, tapi kalau yang dynamic or round characters biasanya major characters atau pemain utama. Selanjutnya ada settings atau settings. Nah, ini setting itu rumusnya berkaitan dengan dua hal, waktu dan tempat, gitu kan. Seperti kita bisa lihat ini sebuah tempat. Nah, berarti tempat di mana kejadian dari cerita itu terjadi, dan juga waktu kapan kejadian itu terjadi, gitu. Nah, itu tentang setting. Semacam itu. Misalkan settingnya di England pada tahun 1999. Itu settingnya seperti itu. Biasanya digambarkan dengan detail, gitu kan. Setting biasanya digambarkan di bab pertama, di paragraf pertama biasanya si penulis berusaha menggambarkan setting dengan secara detail sehingga si pembaca seolah-olah terbawa ke dalam apa yang digambarkan oleh si penulis. Berikutnya ada point of view. Point of view itu adalah sudut pandang. Sudut pandang bisa ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, gitu kan, orang kedua. Tapi yang sering digunakan dalam novel biasanya sudut pandang orang pertama dengan menggunakan I, dan sudut pandang orang ketiga dia, begitu kan. Nah, ini definisinya point of view is the way the author allows you to see and hear what is going on, gitu kan. Jadi sudut pandang itu adalah cara si penulis memberikan pembaca ruang atau mengizinkan pembaca untuk melihat dan mendengar apa yang telah terjadi. Begitu. Berikutnya ada plot. Plot adalah pola atau rangkaian kejadian yang yang terjadi dalam cerita itu kan. Itu. Nah, every plot is made up of series of incidents that are related to one another. Jadi setiap plot terdiri dari rangkaian insiden atau kejadian yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini contoh dari plot diagram. Ini ada pertama exposition, kemudian ada rising action, ketiga ada climax, ada juga falling actions, dan terakhir ada denouement. Terus yang pertama ini adalah exposition. Apa itu exposition? Exposition itu usually occur at the beginning of a novel. Biasanya terjadi di awal novel, di awal-awal.
Here the characters are introduced, di mana si karakter diperkenalkan. We also learn about the setting of the story, juga kita mengenal setting. Most importantly, we are introduced to the main conflict or main problem. Yang paling pentingnya, si pembaca dikenalkan dengan konflik utama, itu di exposition. Berikutnya ada rising action. Rising action, this part of the story begins to develop the conflicts, the building of interest or suspense occur. Jadi bagian dari cerita ini memulai untuk mengembangkan konflik. Jadi latar belakang klimaks. Nah, jadi si konfliknya mulai dikembangkan, mulai dibikin ruwet, dibikin jelimet dan sebagainya. Itu rising action. Berikutnya ada klimaks. Klimaks, apa itu klimaks? This is the turning point of the story. Usually the main characters come face to face with conflict. The main character will change in some way. Di klimaks itu puncak-puncaknya ya, dan menuju ke falling action. Nah, jadi ini puncak konflik begitu. Kalau udah di puncaknya, berarti cobaan yang diterima si major characters ini akan berubah gitu kan. Nah, kalau yang biasa kita sering saksikan di TV-TV, kalau sudah klimaks bisa tinggal si main karakter akan menemukan sedikit demi sedikit kebahagiaan gitu kan. Sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. Itu biasanya ciri. Dan berikutnya ada falling action. Falling action ini adalah all loose ends of the plot are tied up. The conflicts are climax are taken care of. Yaitu ketika seperti yang saya jelaskan barusan, ketika sudah melewati klimaks, maka satu persatu masalah atau konflik akan terselesaikan oleh si main character. Itu adalah falling action. Dan terakhir ada denouement. Ini adalah the story comes to a reasonable ending. Adalah akhir dari cerita begitu. Bisa juga ada mungkin happy ending, ada juga sad ending, tergantung dari si penulis lebih menyukai yang mana seperti itu. Nah, berikutnya ada mungkin itu ya materi yang Mister bisa sampaikan. Dan berikutnya, karena kemarin kalian sudah nonton film yang diadopsi dari sebuah novel ya, karya Mark Twain berjudul The Adventure of Tom Sawyer. Nah, tugasnya hari ini adalah kalian coba belajar menganalisa elemen-elemen intrinsik dari film tersebut. Dari mulai theme, settings, characters, characterization, plot, and point of view. Jadi theme berarti temanya apa, topiknya apa, apakah single topik atau mungkin ada multiple topik. Kemudian setting utamanya di mana terjadinya, kapan terjadinya, karakternya siapa saja. Characterization itu adalah traits of the characters atau sifat atau karakteristik dari karakter. Itu characterization. Kemudian ada plotnya. Ya plotnya mungkin yang di expositionnya act yang mana ataupun adegan yang mana yang termasuk ke dalam exposition, rising action, climax sampai ke denouement gitu. Dan terakhir point of view, si penulis menggunakan sudut pandang yang mana. Itulah ya mungkin tugas yang untuk hari ini. Mohon maaf atas kelembatan sebelumnya. Dan terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.